Ya, selamat siang semuanya. Salam jumpa dengan saya, Namo Amitofo, Namo Buddhaya. Ya, salam Indonesia Maju. Seperti biasa kita bertemu lagi dengan cerita-cerita menarik tentang kehidupan. Bahwa tentu kehidupan tidak pernah lepas dari yang namanya cinta. Dan kehidupan tidak pernah lepas dari namanya benci, kesel, jengkel, gondok, bahagia, sedih, cemas, semuanya jadi satu gado-gado kehidupan. Lalu kita hanya ingin menerima kebaikan saja, maka kita tidak pernah bisa menghargai orang lain. Karena semua sisi manusia ada dua, yaitu yang baik dan yang tidak baik. Dan juga ada yang disebut sebagai manusia yang santun, ada manusia yang kurang santun. Bukan berarti kita harus menyampaikan yang kurang baik, tapi kita harus merangkul dan membuat mereka menjadi nyata dan menjadi bahagia bersama kita. Dan kepada mereka yang kurang santun, kita harus bisa mendidik dan memberikan pengertian yang benar tentang kehidupan. Ini baru adalah tugas yang diberikan oleh manusia untuk memanusiakan orang lain. Ya, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Cirita. Ya, Cirita sepertinya belum hadir di sini. Nggak apa-apa. Kita mengatakan dulu dalam kehidupan ini sudah masuk bulan November dan ada lagu tentang November Rain, hujan di bulan November. Kalau dikatakan November Rain with love, di bulan November ini hadir penuh cinta, maka cinta itu akan menghiburmu dalam setiap nafas. Bahwa cinta hadir untuk semua makhluk, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk personal, bukan hanya untuk 1, 2, 3 orang yang kau kasihi. Tapi semua makhluk, apapun juga kita akan berikan cinta dan kasih sayang kita. Tentunya bukan hanya di bulan November, tetapi semuanya di kalangan apapun, di momen apapun, kita bisa menyayangi semua makhluk. Iya, baiklah, Rita sudah hadir bersama kita. Yes, selamat siang semua teman-teman. Apa kabar? Ya, Bu Meta, lumpianya sudah sampai. Ya, terima kasih. Ya, cerita halo nih, hal. Suaranya kayaknya sudah masuk, tapi gambarnya kok nggak ada ya? Kayaknya gambarnya suhu juga belum masuk, belum ada. Sebentar lagi muter-muter suhu. Enggak tuh. Iya, siang, Sis Lili. Dari kemarin ini kayak mungkin dia upgrade Instagram ya, sehingga kemarin saya mau save itu nggak bisa berhasil di save. Baru mau dipencet dia sudah black out, sudah hitam. Nah, kayak ini suaranya udah masuk, tapi gambarnya tidak ada. Jadi saya sendirian di sini. Coba diulang lagi, Ci. Saya tidak bisa depak juga. Cici keluar dulu, masuk lagi, coba. Disilang, terus masuk lagi. Tuh ya, Resti nih, kemarin nggak bisa di-save. Kita siaran ulang, Resti. Banyak yang nanyain, suhu yang sama Resti mana? Karena kan setiap kali live kan, belum tentu bisa. Nah, dua-duanya hilang. Nah, kok dua-duanya hilang? Nah, unable to join. Kenapa, iya? Mengapa? Coba saya undang. Ya, oke. Iya, banyak yang nanyain, suhu yang sama Resti mana? Ya, sudah hadir. Yes, baju merah. Yes, selamat siang. Akhirnya nih. Iya, Jelas ya? ya, jelas. Oke, bagus. Yang sama Resti kemarin banyak yang nanyain, mana suhu uploadan? Karena kan saya biasa juga forward lagi ke YouTube, terus di forward lagi ke WhatsApp. Jadi yang kemarin sayang sekali nggak ada rekamannya. Iya, ini Jadi memang. beneran nih. Iya, makanya ini layarnya juga kan beda suhu. Biasanya nggak Ya, satu. ini layarnya jadi lebar kita. Biasa tinggi, sekarang lebar. Iya, aku sempat Oke. WA DM suhu, kirain lupa. Bukan lupa, lagi ada tamu, habis makan kan sembayang nih. Jadi selesai Ya, sembahyang itu jam setengah 12 lewat. Terus ya. makan. Terus ada makan, ngobrol-ngobrol, lupa nggak lihat jam. Begitu Iya, lihat jam udah jam 12. terus lagi sembayang. Ya, Iya. udah selesai. Oke, langsung aja cerita kemarin kita hanya 1 jam ya waktu kemarin ya. Karena nggak sempat perpanjang. Apa 2 jam ya? Kemarin 2 sesi ya?
Dua Dua sesi sesi apa 1 jam? satu Satu jam. sesi, ya. Langsung 1 satu jam. sesinya lagi itu sebentar. Sinyalnya Oh langsung iya iya iya. Oh hilang sinyalnya. Iya. bahasa tubuh kan kayak gini Oh gitu. iya bener-bener. Maka hari ini kita lanjutkan dari yang kemarin, tetapi dengan judul dan tema yang baru. Iya. November Rain in Love. Oh, Nah, thank you teman-teman semua ya, salam kenal. Ya, halo Bu Meta, Resti. Ya, ini suhu ini romantis loh teman-teman. Tadi romantis. Roti manis. apa ya topiknya ya, suhu. Terus suhu bilang November rain, November rain. Kok sedih banget ya suhu, masa hujan gitu, banjir nanti gitu kan. Ternyata ada ujungnya teman-teman. November rain of love. Wow. Ya, hujan dengan cinta-cinta. Aduh, senang sekali. Iya, judul itu loh, nggak nahan. Ternyata romantis. Karena di VP kan juga di VP vibrasi positif, semuanya teman-teman kita semua di bulan November ini semua saling dukung, saling menguatkan. Juga yang pada mulai mau belajar online, mereka pada bisa belajar. Terus semua yang tadinya nggak bisa bicara, mulai belajar nih, pada belajar. Artinya kekuatan cinta kita di vibrasi positif maupun vibrasi kebaikan saling menguatkan. Gitu. Dan di bulan November ini kenapa saya bilang mau bahas cinta karena di bulan November ini saya aja ada 3 orang yang berulang tahun. November. 2 orangnya itu adalah ada di video yang suruh buat masih satu darah suruh, dan satunya lagi satunya lagi pasti teman-teman Vivi udah tahu deh siapa. Nggak tahu tanggal ya. Dia tiap hari ulang tahun. Curang nih, sekongkol. Katanya supaya banyak ucapan, panjang umur, sehat selalu, jadi tiap hari diucapin. Nanti kayak gitu. Kemarin pada gosipnya di Oktober, tiap hari di Oktober. Taunya meleset di November. Entah November tiap hari, udah kelewat juga, taunya di Desember. Nggak ada yang tahu. Tuh, tanggal 12 katanya ada yang nebak tuh, tanggal 12. Ayo, besok dong. Ada 3 orang November ini, 3 orang yang udah cintai keluarga banget. Jadi Victoria juga November dong. Nah, itu nanti tunggu tanggal mainnya. Suhu udah ya ntar malam sama dia. Tahu suhu. Berarti kalau hari ini anaknya, besok bapaknya gitu. Enggak lah. Ya, oke deh. Ya, selamat ulang tahun semuanya. Karena ulang tahun itu sesungguhnya biasa sih. Kita dilahirkan ya cuma untuk diperingati. Yang luar biasa adalah ibu. Jadi ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang berjuang 9 bulan dalam kandungan, menjaga kita sehingga kita bisa lahir. Nah, jadi ulang tahun ini sebenarnya hari ibu, hari untuk ibu. Karena ada ibu maka ada kita. Betul. Ya, selamat ulang tahun buat yang baru lahir dan selamat hari ibu, kesuksesan Anda melahirkan di dunia, gitu ya. Iya, kayak kemarin aja banyak juga ya, mungkin ada beberapa anggota VIP tuh yang belum join, itu ada juga yang berulang tahun di bulan November. Suaminya Sis Julia Atomi. Dan hari ini setahuku hari ini tuh adalah Sis Yeti. Ibu Yanti Padang. Ini. Ibu guru. Juga. Anggota VIP juga, kalau nggak salah nih. Iya, ibu guru Padang. Ya? Oh, oke. Iya. Yati kan? Yati apa Yanti? Yati. Yes, ibu guru. Iya, dia turun hari ini. Jadi banyak banget. Nggak datang ya hari ini. Ulang tahun masih ngajar kali jam segini. Iya. Kalau ganti join nih boleh. Bu Yati masih ngajar. Boleh lah, everyday is birthday. Iya. Nah, tentang cinta. Apa yang mau dibahas? Cinta ya, Suhu. Itu makanya dalam. Saya dapat pertanyaan nih dari teman-teman nih. Suhu, saya ini pada masih jomblo. Bisa nggak Suhu dicomblangin gitu ya? Biksu tidak menjodohkan orang.
Biksu hanya memberkati. Ya, betul. Jadi, Koko urusan menjalani biarin yang lain, kamu datang untuk saya berkati. Iya, Iya, jadinya para jomblo harus nyari jodohnya sendiri. Terus kalau bilang, aduh suhu zaman gini tuh udah banyak biro jodoh. Terus ada yang nyeletuk lagi nih. Suhu, kalau ada yang jodoh-jodohin nanti, misalnya comblang-comblangin nanti jadinya sama comblangnya. Batuk. macam lang ya gitu ya. Iya. Jadi bener ya. Ada yang pengalaman soal comblang-comblangan ini katanya. Oh, ini titipan pesan dari teman-teman ya. Nggak tahu, saya nggak tahu ceritanya. Pokoknya saya cuma bilang, oh iya, jadi harus tanya sama pakarnya gitu katanya, buat yang jomblo-jomblo ini. Nah, iya memang itu udah tersebar sih di anggota VIP nih, makanya si Suhu dititipin pesan. Emang dulu nah itu saya senang ya Suhu kalau lihat orang jadian itu senang, tapi jadinya benar-benar gitu. Jadi kadang kan ya comblangin itu iseng gitu loh Suhu. Abis sananya minta tolong, masa kita nggak nolongin ya atau gimana? Ya dulu kan album kenangan. Iya. Nah itu loh Suhu minta foto, diisi data apa segala. Nah minta tolong kalau dia tuh yang minta mau dicomblangin tuh ada tuh yang baru muncul tuh, Aikyo dari Jepang. Minta ya. Kalau aku kan minta isi gitu kan ke teman-teman cewek, lebih enak kan minta cewek ke cewek ya. Jadi yuk sampai jadi saya tukang pos gitu loh ceritanya. Emang zaman dulu film-filmnya aja begitu loh, Ci. Tukang pos yang biasanya jadi diperhatiin. Tuh, cerita ketemu Koko di mana? Oh, di sekolah. Di sekolah yang kutunggu. Iya, sih semua. Atau malu, aku malu pada semut merah. Iya. Jadi ya teman-teman, cinta itu maknanya gede, besar banget. Salah mengucap itu fatal akibatnya. Karena kalau diucapkan kepada orang yang beda loh Suhu. Misalkan gini, saya ngomong, saya cinta kamu, cinta Suhu. Nah, orang yang persepsi salah kan, ini cerita apaan yang ngomong cinta sama Suhu? Padahal aku cinta sama Suhu itu beda dengan aku cinta sama orang tua. Ya nggak Suhu? Iya, betul. Anak-anak. Beda lagi aku cinta sama teman-teman. Jadi kadang kan tanda kutip jangan menyebutkan cinta bener yang tanda kutip lah ya, yang kadang kan kalau suaminya cemburuan atau istrinya cemburuan, I love you, cinta gitu. Nah kalau kita salah tafsir kan kacau nanti rumah tangga. Kamu ada affair. Ya. Lain lagi sama cinta pada anak, lain pada orang tua. Seperti saya ya Suhu, saya kan jauh sama orang tua. Kalau saya kangen nih, itu cinta sama orang tua, saya telepon. Kalau masih kangen nih, aku video call. Jadi bisa ketemu muka sama muka. Iya kan? Nah itu, teman-teman, sama yang kangen sama keluarga, itu jangan lupa telepon yang jauh-jauh nih. Video call, kan kita udah ada video call, WA. Video call itu ya, Suhu. Nah, jadi aku pikir cinta itu nggak selalu harus diucapkan kata-kata ya Suhu. Aku tuh lebih suka. Itu. Iya, lebih suka langsung cinta. Dirasakan, diekspresikan, dan hanya bisa dilakukan. Yes, betul. Tindakan dulu Suhu. Nah, daripada orang mengatakan aku cinta kamu, I love you. Iya. Terkadang Yoko Usin. Gitu kan, ada di mulut, tidak ada di hati. Iya, ya gombal gitu. Obral cinta, obral cinta. Betul. Ini ada yang dari USA, siapa Maria? Ada dia begadang, Maria, Maria. Kagak, ada Mak Melikyong juga, Mak Melikyong, bagian urusan keluarga, cinta mencintai keluarga.
Itu Maria berarti satu pagi. Malam ya? Malam, Iya. malam betul. Nah, itu dia teman-teman. Kalau kangen tuh cepet-cepet dah sama keluarga karena ya benar gombal sih benar. Kalau di mulut doang, mesti dari tindakan dulu lah. Setidaknya apa buktinya kamu itu cinta gitu kan? Nah, karena ada story ya, suhu temenku sendiri. Dia bilang begini, aku itu nggak cinta loh sama suamiku. Hah? Aku bilang, kok kamu kawinin? Aku bilang, kok kamu nikahi? Ya, aku sayang aja sama dia. Dia baik banget sama gue. Katanya, baik banget, perhatian bener. Dia sampai tahu hobiku apa, kesukaan makananku apa. Bener-bener care deh. Jadi feeling gue mengatakan, dia tuh sayang banget sama gue. Jadi gue nikah deh sama dia. Katanya gitu. Terus, ya itu dia. Setelah aku punya anak, aku baru cinta. Nah, jadi sebenarnya kekuatan cinta atau sayang lebih kuat? Sayang. 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 Enggak, bukan sayang. cinta. Karena cinta itu kalau munculnya di depan, ya, habisnya belakangan. Cinta itu apa munculnya? Kalau munculnya di depan, habisnya dia duluan. Ayo sebelum belakang. Cinta munculnya di depan, habisnya duluan. Habisnya duluan. Kalau sayang munculnya di depan, habisnya belakangan. Sayang munculnya di depan, habisnya belakangan. Ya. Itu kata orang tua sih, kata orang tua begitu. Jadi artinya, kalau kamu mau mengharapkan cinta, banyak banget orang ngejar kamu dengan bahasa cinta. Dengan mengatakan I love you, dengan sayang dan apa. Tapi ujungnya akhirnya mereka bosan, berpisah, ribut, dan segala macam. Padahal katanya ngomongnya cinta, betul kan? Nah, jadi ada orang bilang suka kalau udah kayak gitu bilang makan tuh cinta gitu. Makan tuh cinta. Ya kan, betul kan? Tapi kalau sayang itu di depan, kita menyayangi dia, kita mengasihi dia, sayangnya udah di depan. Ini udah ada kedekatan dulu nih. Jadi kadang-kadang ada temenan atau sahabat. Dia udah sayang banget nih sama sahabat. Kenapa dia nggak mau mengungkapkan cinta? Karena nanti kalau dia udah ungkapkan cinta dan mereka kemudian pacaran, terus pisah, temen gua hilang, sahabat gua hilang, gua nggak punya teman curhat lagi. Jadi banyak yang sahabatan akhirnya tidak mau menikah. Ntar ya, kalau udah mereka masing-masing pacaran dan menikah, dan kemudian ribut ya, nggak cocok ya, udah tua baru ketemu lagi, ada tuh yang bisa jadian lagi. Tapi kan alangkah sayangnya ya, gitu ya. Betul. Terus mereka baru bilang, kenapa nggak dari dulu kita bersama ya? Gombal lo, dulu kagak mau, gitu kan. Karena antara sahabat itu udah kelihatan buruk buruk, jelek juga jelek, gitu. Pada bilangnya, gue udah kenal lu semuanya lah, jangan harap gue cinta sama lu, gitu. Tapi ternyata dalam hidup ini kita butuhnya rasa sayang, Ki. Betul. Rasa sayang itu lebih awet dan lama dibanding rasa cinta. Tapi orang suka bilangnya begini, lu cinta nggak sih sama gue sebenarnya? Enggak sih, gue sayang doang sama lu. Semua bisa jadi perang. Betul. Jadi bahan berantem. Iya, terus dia bilang gini, gue tuh sebenarnya, lu cinta nggak sama gue? Ya, aku sayang. Nah, terus cinta nggak? Ya kira karena dipaksa. Ya, aku cinta deh. Cuma kan, kalau suhu perempuan itu apa ya? Juga perlu sekali ya, jangan setiap kali gitu ya. Diungkapin. Ya. Dinyatakan, diekspresikan. Walaupun kalau itu gombal aku bilang. Kalau tiap hari itu. Tapi karena pada dasarnya semua wanita senang digombalin satu, semua wanita senang dibohongin. Iya, beneran. Semua wanita pengennya digituin dulu gitu, tapi ujungnya gombal, padahal dia seneng gitu. Ngomongnya gombal, tapi dia seneng. Enggak juga. Aku sama si dia kadang kan nggak usah deh yang ngomong I love you, aku cinta kamu bang. Karena aku tahu dia itu lebih memang benar kesayang, lebih ke hubungan, bukan sebagai suami istri aja sih ya teman-teman. Kadang kan teman-teman nanya gitu, cerita kok bisa ya sama Kotomi pacaran tuh bisa lebih dari aku gak sama Kotomi tuh 10 tahunan loh Suhu.
Terus aku bilang, maka dari itu sampai sekarang aku sama suami itu bukan sebagai suami istri aja, itu yang mengangkatkan karena sebagai yang menguatkan, betul, yang menguatkan. Sebagai partner, partner bisnis, partner teman, juga sebagai kokoh, juga sebagai suami dan bapak anak-anak, dan itu semua. Tapi lebih ke komplit. Jadi komplit. Nah, itu yang bikin nggak ngebosenin. Jadi teman-teman salah satu tipsnya itu anggaplah suamimu sebagai partner, sebagai partner teman bicara. Nah, cuma potong dulu nih. Ada cumanya, cuma katanya kok kayaknya masing-masing ya nggak kelihatan kayak romantisnya orang yang mengobrol cintanya gitu di hadapan publik atau gimana gitu. Dan kadang-kadang dalam hidup ini hal-hal itu ya saya dukung sih. Misalnya Tommy bilang itu bagian privasi. Karena waktu mau bikin tulis juga kan kisah kalian tidak ditulis di buku ting. Kata Tommy itu privacy. Dan ada hal yang privasi itu tidak perlu diumbar ke publik. Cuma masalahnya publik ini kepo, Ci. Publik ini yang pada penasaran dari apa yang tersirat dari apa yang tersurat dan apa yang tersirat dari apa yang tidak tersurat. Iya. Jadi tebak-tebakan. Loh, teman-teman, ini semuanya kan penasaran. Bilang sama Lau Secang, jadi dari istrinya Kotomi. Ya tebak, kata si Lau Secang. Semua salah nebaknya. Nggak ada di situ, nggak dicatat. Mau komplain sama Lau Se. Ternyata katanya itu adalah privacy. Oh, aku hargai privacy itu. Tapi pembaca kecewa, Ci. Itu nanti lanjutannya ada. Oh, ada sequel. Oke. Nanti kan teman-teman sequel khusus. Bukan berarti Kotomi itu menyembunyikan cerita loh, bukan. Buktinya mereka selalu bersama. Ya kan, kalau menyembunyikan tuh nggak pernah ditenteng-tenteng, nggak pernah dibawa, nggak pernah berjuang bersama, nggak bakalan satu toko berdua, gitu nggak bakalan kan. Nanti sesi 2-nya Nagi sama Lau Secang. Ini Lau Secang aja lagi pusing mau bikin filmnya gitu. Jadi tenang, satu-satu dulu lah. Kita kepo aja dulu sebagai pemirsa, sebagai warga. Kita tunggu dulu, sabar. Nah, karena manusia itu pada dasarnya orang itu menganggap cinta, sayang. Ada yang bilang, aku nggak cinta sama kamu, tapi aku sayang doang. Padahal sayang itu awet. Ya kan, rasa sayang itu awet. Tapi cinta ya, suhu yang. Iya. Terus cinta orang bilang, gue cinta sama lo, tapi ternyata dia juga bisa cinta sama orang lain sih. Dengan mudahnya berpaling. Nah, apa nih Vita mau nanya apa yo Vita? Jujur ayo Vita. Berarti makanya cinta itu dibilangin cinta itu lebih gombal ya suhu ya dibanding sayang ya. Lebih banyak gombalnya. Iya. Ada yang mengharapkan cinta sampai panjang, mengharapkan orang yang disayanginya bisa ngomong cinta, ternyata kagak ngomong. Ada yang nggak diharapkan ngomong, lu kaget gitu kan. Jadi gimana Ci yang benar katanya. Jadi aku sebagai seorang biksu ditanya begitu, tempat curhat. Nah yang aku bilang, aduh saya ini mencintai semua makhluk, maka saya tinggalkan cinta pribadi saya menjadi anggota sangga untuk menyayangi semuanya. Karena aman. Kalau enggak, kalau misalnya saya jadi pendeta aja nih kan pendeta boleh nikah ya, boleh kawin ya. Nanti kasihan istri saya. Kalau banyak cewek-cewek pada curhat, gue dicubitin terus. Kalau cewek-cewek pada kasih perhatian, bisa cemburuan terus. Waduh, kasihan istri saya. Gitu kan? Terus pada nanya lagi, tapi kok Civita, cerita itu bisa ya? Begitu ya, bagaimana tuh kan Kotomi mantannya banyak. Katanya sampai 36 diobrol pula mantan-mantannya. Terus cerita kok bisa ya kuat ya Kotomi banyak fansnya loh gitu. Ini karena aku tahu 6 itu hanyalah di buku kenangan saja. Gitu loh. Satu mantan aja bisa terjadi perkaryan hebat di dalam rumah tangga. Satu mantan. Cici gimana ngadepin berpuluh-puluh saingan? Itu kan masa-masa suhu, masa-masa SMA. Masa-masa
Nostalgila ya, nostalgila. Masih mencari jati diri, dan yang namanya cinta monyet itu banyak. Cuma monyetnya kagak ada gitu kan. Waktu merit banyak cobaan gak, Ci? Mau tahu dong, nggak boleh kepo di sini. Panik, panik itu ya. Semua orang ada cobaan pasti ada. Cuman yang kita syukuri adalah kita bisa melaluinya. Gitu ya, Ya, sis. ya betul sih. Aku salut sih sama kalian ini, salut. Maksudnya gimana ya, ada orang kayak Kotomi gitu yang udah fight, bener-bener fight, yang emang bukunya sih kayaknya belakangan sih banyak yang ngikutin, Ci, banyak yang ikut-ikutan cerita. Dulunya gue juga di jalanan, dulunya juga begini gitu. Jadi kisah suksesnya diangkat dari yang lalu-lalu. Ada Kotomi ya? Happy birthday to you. Mana Kotomi? Oh, nggak ada, kirain Cici ngelirik siapa ya. Nah, terus jadi bisa gitu menerima kondisi yang seperti Kotomi itu, ya. Nah, terus kebesaran hati dari keluarga, dari semua segala macam, sampai anak-anaknya juga yang kemarin Cici cerita, anak-anak komplain, papi maminya sibuk, tidak mendapatkan cinta. Mungkin perhatian anak orang lebih dapat dari perhatian dari Kotomi dan cerita dibanding anaknya sendiri. Iya, Nah, benar. jadi kadang-kadang nggak ada human yang sempurna di dunia ini. Tetapi kesempurnaan itu menjadi indah ketika kita saling memahami dan mengerti. Betul? Amin. Ya, justru itulah Suhu dan teman-teman. Ada kisah tersendiri dari Tommy. Itu malah kami syukuri. Kata Tommy bilang, itu aku bersyukur dapat pengalaman yang seperti itu. Kalau saya nggak dapat pengalaman seperti itu, saya nggak ada hari ini. Dan saya tidak bisa berbagi kepada teman-teman semua. Dan itu intinya. Jadi, benar Suhu bilang tadi, bahkan anak-anak sendiri pun kalah gitu perhatiannya. Dia lebih ke anak-anak yang lain. Contoh, tapi kata si Tommy, kenapa saya lebih memilih anak-anak lain? Karena anak-anak yang lain lebih membutuhkan Suhu. Betul, seperti di panti asuhan, lebih membutuhkan. Bahkan sampai suatu saat, waktu beberapa tahun yang lalu, itu waktu si anakku si Vicky lagi down, hari itu adalah hari pengumuman di mana dia ditolak di Singapura. Apply di Singapura, beasiswa ditolak untuk ke dua kalinya. Iya, itu down banget dan sedihnya minta ampun. Dan hari itu juga Tommy sudah schedule-nya itu pelayanan di panti asuhan. Jadi bingung tuh, bimbang mau anak perempuannya atau panti asuhan. Tapi yang dipilih Tommy adalah panti asuhan dengan memberi pengertian kepada si Vicky gitu kan, ke anakku. Dan Vicky-nya juga ya mengerti Suhu. Dia mengerti, oh iya papi nggak apa-apa, pergilah ke panti asuhan, karena memang benar papi bilang anak-anak di sana lebih lagi membutuhkan karena tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Sedangkan saya di sini tetap, walaupun saya gagal tidak bisa masuk ke Singapura, saya tetap mempunyai ayah, saya tetap mempunyai ibu. Nah, gitu. Jadi ya itu teman-teman. Jadi ya begitu. Walaupun cinta itu, makanya aku bilang cinta itu kadang ya tidak harus dengan kata-kata, tapi perbuatan dan tindakan. Dan makanya ada ya, cinta itu pandangan mata saja sudah bisa mewakili cinta, ya kan Suhu? Makanya betul. Dari mata jatuh ke hati gitu ya Suhu? Ya, makanya jatuh cinta. Kan kemarin bahas jatuhnya itu sakit. Orang bilang jatuh cinta sakit. Enggak, karena nggak sampai ke lantai. Karena nyampenya nyangkut di hati. Iya, tuh kan teman-teman Suhu ini romantis loh. Aduh. Karena jatuhnya dari mata ke hati. Ya. Nah, gini Suhu, jika cinta itu adalah bagian dari kehidupan, tentu ada aturan mainannya. Sebab itu jangan main-main dengan cinta. Apalagi orang lain, karena cinta itu bisa mematikan juga memberi kehidupan. Setuju? Setuju? Ya, cinta, ya cinta. Itu kalau kita mencintai pakai
mencintai. Kalau kita hanya mencinta, ujungnya tinggal tai. Oh, aduh. Iya juga ya. Jadi cinta itu satu kata, jangan ditambah men dan tambah i. Karena cinta, biarkan dia utuh seperti itu. Cinta, love. Kalau ditambahin imbuhan mencintai, nanti kan hanya ujungnya orang nafsu. Kalau nafsu itu berarti mencinta ya, atau bercinta, nafsu ya. Nah, nanti sisanya mah ya, mencintai. Iya. Ya udahlah, jangan dibahas. Ya. Nah, Teman-teman yang masih penasaran sama mantan-mantannya 36 mantan itu, sudahlah, kita nggak dapet ya, mereka penasaran. Jadi ngeledekin Tommy terus gitu ya, terus ngeledekin, nah makanya titip ke suhu nih ya, penasaran gitu ya. Ya sudahlah, yang 36 biarkan berlalu menjadi kenangan. Nah, jadi yang penting. Romantis nggak Ci katanya aslinya? Tommy romantis apa enggak? Lebih romantis suhu deh kayaknya. Jangan, ini udah expired. Saya hanya bahasa sayang dan kasih katanya. Bahasa sayang dan bahasa kasih sama enggak? Sama-sama bahasa. Tapi sayang itu lebih ke arah care. Kalau kasih itu lebih ke arah memberi. Jadi caring itu mungkin orang-orang terdekat di kita itu bahasanya sayang, terdekat. Kalau kasih itu bisa semua, umum. Karena kita harus memberi. Memberikanlah cinta kasihmu untuk semua makhluk. Tapi berikanlah sayang kepada orang-orang yang terdekat dengan kamu. Jangan obral sayangmu, bahkan obral cintamu ke semua orang. Jadi cinta, kasih. Kita lebih munculnya kasih. Cinta itu harus dikasih buat semuanya. Tapi sayangilah orang-orang yang terdekat dengan kita. Oke? Jadi bahasanya sih sama. Cuma beda. Nah, ada pertanyaan lagi. Apa yang very impress dari Kotomi waktu date? Kalau boleh sharing. Oh, itu rahasia, private. Jangan dibahas, nanti Sunung ngiri. Iya. Saya itu ya kasih. Kasih itu tanpa imbalan, tidak harus membalas dan tidak ada suhu, nggak perlu timbal balik gitu ya. Kadang kasih itu kelas gitu ya. Dengan memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Menurut Cici gimana ciri-ciri pria sejati? Pria sejati adalah pria yang tukang pohon jati. Kalau menurutku pria sejati itu pria yang nggak cuma ngomong sis, tapi lebih ke tindakan. Tindakan tuh, tindakan. Ya, Vita udah sekian lama menanti, jadi dia menunggu. Kita berasa kok kalau dia kasihnya tulus apa enggak. Itu ketahuan. Bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki, teman-teman. Cintain keluarga kamu, apapun keadaannya. Karena kita nggak bisa hidup milih-milih ya suhu. Kita nggak bisa hidup, kita lahir nih. Kita milih, mau papa inilah, mau lahir di ibu inilah yang kaya. Itu kagak bisa. Nggak bisa. Kita sebelum lahir ya inilah dengan keadaan kita, dengan keluarga kita. Itu cintai banget-banget. Karena hidup itu singkat, teman-teman. Seperti angin ya, seperti bayang-bayang. Hari-hari itu seperti angin yang berlalu itu ya. Nggak kerasa, tahu-tahu udah besok-besok tahun 2020 udah mau berakhir. Iya kan? Nah, kalau kita sih, maaf ya sekali lagi, kalau ngomongin Buddhism itu hidup hanya bukan satu kali. Buddhis itu percaya bahwa masa lalu itu ada, masa sekarang ada, dan yang akan datang itu pasti ada. Kalau kita ingin yang akan datang bahagia, berarti sekarang harus bahagia. Dan kenapa kita bisa berjodoh dengan orang-orang tertentu, kayak kita kelompok di sini berjodoh? Karena kita bukan hanya sekali tiba-tiba ketemu di sini, ketemu di Instagram, ketemu di live, bukan. Kita ternyata dulunya sudah pernah hubungan juga, sehingga ada yang deket, ada yang benci. Kan di grupnya ada yang, gue gak cocok nih sama dia, ada pada belum kenal gitu kan. Terus kayaknya, baru ketemu aja kayaknya kita kayak udah saudara banget ya, kayak misalnya sama Kotomi dan aku, Kotomi bisa nangis depanku, aku langsung meleleh ini langsung, aduh, malam-malam udah cuma mau ngintip stalker doang, mau ngintipin doang. Ceramahnya bagus nih Kotomi, bicaranya tentang kehidupan, kisah-kisahnya memotivasi. Kan penasaran saat dari bukunya, ini orang realnya loh. Kotomi lihat aku, ada Sunang Siu, ayo kita ajak Sunang Siu. Malam-malam aku dipanggil live. Dan begitu live, aku hanya ngomongin apa yang ada di pikiranku semua, dan dia bisa nangis. Ya ampun, ini orang tulus banget ya. Ini orang kagak rekayasa ya. Nah, itulah pria sejati, Vita.
Pria itu sejati itu bisa. dia tidak akan menutupi apa-apa yang ditutupi hanya untuk kebohongan atau untuk gombal atau untuk mendapatkan. Dia akan mengatakan apa ada. Jadi kalau mau tes pria itu sejati apa nggak, bikin dia marah, bikin dia emosi, bikin dia kesel. Nah, apakah dia masih bersamamu? Yeah. Iya, betul. Itu tes tes itu ya, ngetes ya, Su. Iya. Jadi, Jadi emang ya hebat ya. Keluarga kita kalian tuh benar-benar. Terus ada tadi foto-foto yang hari ini itu kan keluarga Cici cewek semua. Gak ada ya anak cowok. Cewek nggak ada. semua. Saya itu Wow. anak Gak pernah berantem. ada enggak sebelum. Jadi ada di atas saya koko saya, Oh. tapi udah meninggalnya di dalam perut mama. Oh yes. Oke. Nah, jadi Jadi dioperasi selanjutnya itu cewek semua. Iya. mama dioperasi, ternyata itu cowok laki-laki. Cuman kata dokter enggak berkembang bayinya, jadi ya udah meninggal di dalam, nggak bergerak, nggak punya detak jantung. Nah, jadi sebenarnya Ya. anak mama 5. Iya. Terus itu cewek. Aku happy banget punya 3 di bawahku, cewek semua. Jadi papaku yang paling ganteng. Papa jadi idola anak-anaknya. Ya betul ya. Kadang anak cewek itu deketnya sama papa ya. Manja bisa sama papa gitu ya. Iya, kayak anak cowok pasti sama mamanya gitu. Jadi bahkan ada anak cowok itu brand image-nya itu bener-bener mamanya. Saking brand image-nya mamanya, dia mau nyari pasangan pun yang kayak mamanya. Kan susah ya. Mama lu ya mama lu. Calon pendampingmu ya nggak bisa disamakan sama mama. Nanti kamu banding-bandingin. Dia begini, mama begini. Terus cintanya sama mama terlalu dalam sehingga akhirnya nanti nggak bisa menyayangi istri apa adanya. Selalu banding-bandingin. Benar. Ya kadang kayak seperti anakku itu kalau ada ngomong apa-apa lebih ngomong dekat ke saya dulu suruh. Bahkan dia itu tiap malam itu selalu mencium kening sebelum tidur. Itu selalu. Dia nggak lupa. Bahkan sampai nggak sempet pun, nggak lupa pun, dia akan ke kamarku untuk, mami, cium nih. Belum dicium, betul belum tidur gitu loh. Itu ekspresi, ungkapan, dan harus dipelihara sampai kapanpun. Banyak orang Tionghoa itu, kita nih keturunan Tionghoa itu anti loh yang gitu-gitu. Maksudnya kayaknya didikannya, apalagi kalau, maaf ya nih daerah Sumatera itu, kayaknya cinta kasih itu tidak tahu diekspresikan. Beda sama yang di Jawa, beda yang sama udah terbiasa didikan luar negeri, cipika, cipiki, ya terus cici-cici yang lain. Cipika, cipiki, iya. Jadi kadang-kadang ada yang bahkan orang tua itu susah memberikan ekspresi kasih sayang ke anak gitu. Bahkan anak yang mau peluk aja apa sih risih gitu ya. Nah, gitu. Dan hubungan suami istri juga kalau udah menikah nggak pernah mau nunjukin di depan anak-anak hubungan romantisnya mereka. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh cuma mikirnya, ini bapak mama ini sayang nggak sih? Oh, jadi nanti kalau saya menikah juga harusnya kayak begitu gitu. Jadi membentuk image baru dan segala macam. Padahal kita belajar bahwa healing, touching, human healing, human teaching. Dari kita dilahirkan, kita dipeluk, disayang, dicium. Ini adalah penyembuh dari segala penyakit. Benar. Nah, tuh Wanto Cai udah pinter. Betul, pelukan itu. Wanto nih. Katanya dia jomblo, Ci. Mau mencari pasangan, Ci. Tolong nih jodohin. Siapa? Wanto Cai. Saya bilang ganti PP lu. Orang PP-nya kayak kuankong, mukanya merah. Siapa yang berani? Apa tuh, bener cowok jalan cepet jauh. Gandeng pura-pura nggak ngawal. Apa Maria? Itu sih Maria. Ini Ilen yang main piano ya? Yes, betul. Oke. Kita di sini seru ya, kayak udah pada saudaraan semua gitu, nggak ada lagi seji-seji, semuanya ini asik, nggak kenal loh padahal, tapi seru aja gitu. Dunia COVID nih kita berterima kasih kalau nggak ada si Corona sama Cici COVID nggak bisa ketemu kita. Musim live kita ini udah suhu, iya.
Iya. Mungkin mau ketemu sama Cirita dan Kotomi itu harus beli tiket mahal loh di panggung. Udah gitu kita duduknya paling belakang, cuma ngeliat doang. Hai, hai, foto sebentar doang, abis itu pulang. Nggak bisa lu curhat-curhatan gini. Jadi kita harus berterima kasih dengan suhu kan iya, jangan dengan cocorona kita harus berterima kasih dengan cocorona. Ya kan kalau di panggung, Ci, kalau di panggung dibikin seminar-seminar itu kan biasanya pada manggung kan, para bintang, para star manggung. Nah, kita kan paling beli tiket kan, beli seminarnya, terus juga udah gitu belum tentu bisa ngobrol dan curhat. Kan you are celebrities, Ci. Kotomi itu dan Cerita ya selebritis. Semua selalu siap. Itu Sis Maria dibaca questionnya apa ya? Pertanyaannya Sis Maria udah kelewat sih. Nggak tahu, udah naik, Ci. Makanya kalau mau nanya di yang pertanyaan, yang mau nanya tuh yang di question mark kayak tadi. Apa sih jawabannya? Oh, yang dia nanya ini kali ya tadi. Waktu dating, dibilang private. Dia nanya, Ci, apa yang very impressive dari Kotoni waktu dating? Yang paling impresif Kotom waktu dating? Udah. Saya dulu sebenarnya musuhnya Kotomi sih. Saya kan ya suka ngata-ngatain, suka berantem, begitu. Makanya saya kadang-kadang benci gitu lihat dia, karena saya tahu apa dia itu gombal. Iya, gimana kualat gombal dia 30 itu bumerang. Iya, dia paling abis temanku cewek yang satu selesai, dia minta lagi ke temen gue yang satu lagi gitu kan. Enggak berhenti kan suhu. Ya kan gombal lihat dia. Aduh. Emang ya, makanya jangan kualat sama orang ya. Orang suka gitu tuh, kualat sama orang, ngata-ngatain, ribut, ujungnya jadi suami sendiri atau jadi istri sendiri. Iya, tapi aku tahu Tommy kan dulu itu mencari cinta itu suhu. Karena ya mencari cinta ya susah ya, nggak dapat ya. Mendingan ngapain ya cinta dicari-cari ya kalau ini aku jadi ingat pertanyaannya jadi gini. Mendingan dicintai atau mendingan mencintai? Mendingan? Kalau dari pihak cowok, mendingan mencintai atau mending dicintai? Dari pihak cewek. Kalau saya cewek nih, kalau Cici cewek, mendingan dicintai apa mendingan mencintai? Mendingan mencintai apa dicintai? Dicintai lebih happy ya. Kalau cewek-cewek banyak mau mencintai, yang tadi temen Cici bilang, aku baru mencintainya setelah menikah punya anak gitu. Jadi terpaksa nikahnya. Aku cuma sayang doang. Iya, kalau kita mencari-cari cinta kan capek ya, Bu. Kalau kita mencintai terus dianya nggak cinta kita juga tepuk sebelah tangan ya. Iya, betul. Iya. Sepakat nih saudara-saudara semua sebangsa dan setanah air, mending dicintai ya. Ya, kalau berarti inilah orang-orang yang selfish. Tuh, dicintai tuh. Semua dicintai. Orang-orang yang selfish. Sekarang saya mau dicintai. Yang ini juga mau dicintai. Siapa yang saling mencintai? Orang ini mau dicintai. Ini juga mau dicintai. Siapa yang mencintai? Gak nyambung. Selamanya Anda nggak bakalan dapat pasangan. Ini maunya dicintai. Ini juga maunya dicintai. Nah, siapa yang mau memberi? Ini orang-orang yang selfie. Tapi bukan begitu sih memang. Dicintai itu kita lebih bisa menerima dan belajar untuk mencintai. Kalau kita hanya mencintai, susah juga nih gue jawabnya karena saya nggak pengalaman. Oke ya, si Kotom kan bilang, gue dulu nggak salah dong, gue kan lagi mencari-cari cinta, nggak tahu yang mana yang cocok. 36 nggak ada dapat apa-apa, dia capek hati katanya. Akhirnya capek sendiri sih, karena dia mencari-cari cinta. Makin ku cari, makin ku kejar, makin kau jauh. Iya, makin dicari semakin jauh. Cara mengembangkan bahasa kasih untuk semua makhluk gimana dan Cerita. Mengembangkan bahasa kasih untuk semua makhluk. Kasih itu tidak pernah memberi, kasih itu tidak pernah selfish, kasih itu
Ceran itu apa? Alami. Jangan dibuat-buat. Tulus, Kasih itu alami. ikhlas, Tulus, dan ikhlas, tidak yes. mengharapkan balasan. Betul, itu kasih. Bahasa Jadi, kasih. Ada nyanyi di lagu Katolik gimana, Ci? Nyanyiin dong, Ci, yang lagu kasih. Kasih itu kasih lemah lembut, lembut, kasih itu murah kasih hati, murah karena hati, itu apa gitu, menyayangi. menyayangi. Nah, itu lagu aku waktu nikah loh, Suhu. Disetelin lagu itu. Iya, pas nikah Yes, ada betul. lagu itu. Maka teman-teman, kita ya hidup ya di saat sekarang ini benar-benar hidup yang baik, menjadi orang yang dikasihi, menjadi orang yang berbagi kasih. Nanti suatu kelak nantinya pas sudah dipanggil itu menjadi satu kenangan yang indah buat semua orang. Nah, Ya. Suhu sendiri nanti kelak Suhu ingin dikenang sebagai apa, Suhu? Ini Kotomi banget. Ayo. Aku ingin dikenang sebagai Doraemon yang mengasihi. Ciii, Iya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Udah nggak ingin ini, ingin itu lagi lah. Semua sudah tercapai menurut saya. Saya sudah mendapatkan cinta, sudah mendapatkan keluarga, sudah mendapatkan kasih, saya sudah mendapatkan semuanya yang udah saya ingin udah dapat. Apa sih yang belum saya dapatkan adalah saya mendapatkan nih kebijaksanaan untuk semua makhluk. Itu belum, Ci, lagi dalam tahap nih untuk menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, bisa lebih tegar dalam menghadapi hidup dan bisa lebih melayani. Itu aja. Dan gue belajar banget dari Kotomi bahwa dia dengan tulus semua orang, mau yang Islam, mau yang Muslim, mau yang Kristen, mau yang Buddhis, mau yang Hindu, itu jadi abang dan adenya dia, engkau ade semua, cici ade semua, dengan tulus gitu. Maksudnya persahabatan beliau ikhlas dan tulus. Aku baru tersentuh di situ. Ketika dia bersahabat dengan si Ustadz siapa? Usop Mansur, dia menganggap itu kakaknya. Nurkolis Majid, dengan semua yang lain. Iya, sedangkan kita tahu ya, untuk mendekat aja kadang-kadang kita antar beda agama, orang begini, Ki. Ih, lu biksu. Ih, ini gini. Ih, dia ke Kristen. Ih, ngomongnya Tuhan mulu. Ini, begitu. Kali di masyarakat itu terlalu banyak yang begitu, Ki, sehingga aku skeptis dulu. Iya. Sebelum ketemu Kotomi ini, aku skeptis. Apakah benar ada cinta yang murni dan cinta yang universal? Sebelum kita ketemu Vivi 10, dulu kan 0001 ya. Aku masih skeptis. Kenapa? Enggak gampang melihat Lause, kayak Lause Priyanto, kayak Kotomi, bisa berteman dengan semua dengan pure dan murni. Ya. Apalagi ketika dia benar-benar sahabatnya itu dari segala macam lapisan. Dan dia waktu dia anak jalanan, dia menghargai, dia angkat sama anak siapa, dia punya sahabat siapa, dia mencintai siapa. Ya. Kita ini Indonesia butuh banget sosok kayak gini, Ki. Kebanyakan kita udah sosok yang dicekok, maaf ya, kadang-kadang kita pemuka agama ini kita juga yang jadi pencekokin orang supaya nanti umatmu, umatku gitu. Padahal harusnya kita ini pemuka agama ini mencekoki kasih secara universal. Ya, jadi sehingga di bawah-bawah itu nggak takut berteman dengan siapa aja. Kayak kita di sini kan mana ada yang takut. Lu mau doain dengan cara lu, kita happy. Saya mau doain dengan cara saya, pada bahagia tuh, nggak ada yang nentang, nggak ada yang macam-macam. Indonesia butuh kayak begini, bener. Iya. Kadang-kadang aku belajar dari. Iya, betul. Kadang-kadang kitanya sendiri sih Suhu, kadang-kadang kitanya sendiri yang memprediksikan, enggak lah nanti kalau gue negor dia cuekin. Kitanya sendiri yang membataskan diri kita. Padahal saudara aja begitu, Ci. Gara-gara beda agama aja, saudara jadi jauh tuh, bayangin. Padahal Suhu ternyata kalau kita deket sama di mereka gitu ya, ternyata mereka lebih nice loh, lebih ternyata disambut gitu dengan ramah. Ya di situ aku belajar gitu. Ternyata mesti dari kitanya sendiri yang open mind, open heart gitu kan ya. Jadi baru mungkin sananya mereka berpikiran juga sama Suhu. Enggak lah, kalau gue negor duluan nanti lu nggak balas negor, malu deh gue gitu kan ya. Padahal ternyata kagak. Mereka itu juga ternyata mereka juga butuh disapa, dilayani, dan kalau udah deket, udah menjadi teman itu
alangkah asiknya loh Suhu. Karena kita Betul. Dan sebenarnya Tuhan itu sukanya yang begini dong. Tuhan Hah? itu kan maha pencinta, maha penyayang, dan maha pengasih. Harusnya Tuhan itu senang melihat umatnya akur kayak begini, mesra. Kalau enggak, dia sedih ya. Istilahnya kayak kita orang tua nih, punya anak. Anak-anak ini masing-masing punya bisnisnya sendiri, dan anak-anaknya berantem. Ngegedein bisnisnya masing-masing. Yang ini Iya, nomor satu, itu nomor satu, itu semua nomor satu. Sebagai iya. orang tua kan sedih ya, kalau misalnya ngelihat anak-anak berantem. Jadi saya rasa keagungan Tuhan itu ya dia akan melihat keharmonisan antar sesama umat beragama. Karena dulu kan nggak ada internet, dulu nggak ada apa. Jadi masing-masing daerah, semua agama kan berdasarkan daerah dulu, masing-masing demografi dan geografis. Daerah Arab ya masyarakatnya seperti itu, daerah sini masyarakatnya begini, India masyarakatnya begini, filosofinya masing-masing negara, masing-masing daerah tidak sama. Kita Iya. beruntungnya aja di Indonesia, semuanya ngumpul. Semua ada. Mau belajar apa, komplit. Kalau kita Iya. di negara lain kan nggak ada pilihan. Iya. Amin, Dan Sis satu, Fani. C, saya Iya. belajar dari Ko Ahok. Bukan Ko Ahok, Bapak Ahok. Oh, nggak boleh ngomong Ahok lagi. BTP, Iya. Basuki Cahayapurnama. Jadi Heeh. ketika dia mengumrohkan semua marbot-marbot masjid ya, di situ saya lihat tulus banget dia. Di tengah-tengah goncangan terhadap dia, fitnahan terhadap dia nggak peduli. Dia berangkatin semua marbot, dia berangkatin semua umroh. Aku tergerak Ci, dari situ. Dan suatu saat aku berkata begini, bertekad, kalau memang aku juga ada jodoh untuk memberangkatkan satu orang aja dulu gitu ya, ke umroh. Semoga ini akan membuka jalan kebahagiaan buat yang lebih besar. Dan ada satu pilihan, saya berangkatin dia. Ternyata dia setiap malam itu, di setiap tahajud, dia tiap malam tahajud. Dan baru dapat kabar dia dapat jodoh, jodohnya kerja di Dubai. Wah, udah Iya. terbuka lagi jalan dia tuh terbuka. Pada saat itu dia dulu ditinggalin sama suaminya, dan dia juga menderita gedein anak dua sendirian dan hidup sesederhananya. Tiap hari tahajud, dan tahajud dia hanya melihat gambar Ka'bah dan kapan ya Allah aku bisa ke sana. Nggak mungkin banget dalam hidup ini bisa naik haji atau umroh. Nggak ada duit kan. Dia hanya penulis dan dia hanya bisa bercerita lewat tahajud. Tapi di satu sisi saat itu, saya langsung tekadin. Orang ini yang aku pilih. Terus, baru tekad malamnya loh. Pagi-pagi, mau pulang ke Jakarta, dapat angpau. Biasa kan ada kalau pelayanan daerah itu lumayan. Saya kaget. Kok angpaunya tebel ya? Ternyata setengahnya buat biaya umroh, Ci. Iya. Langsung dijawab sama Tuhan ekspres. Yes. Nggak pakai delay, nggak pakai tunda. Niatku sudah ada. Ya. Yes. Karena niat Suhu itu sudah ada dan tulus. Ya. Disediakan Suhu. Jalannya langsung disediakan besoknya. Aku malam itu kan bilang, besok bikin paspor ya. Wah, terus dia lowbat, baterainya habis. Jadi pagi-pagi dia buka, kaget, shock. Dan ada temanku yang indigo mimpi. Nah, Cici kenal lah si Pasmana itu. Pasmana ya. Nah, Pasmana bilang, Tuh, kok aku bisa mimpi? Kenapa? Itu tuh punya wihara. Iya. Tapi lantai paling atas emang Buddha dan Biksuni. Semua banyak. Lantai satunya ada Ganesha. Tempat diputarnya Gayatri. Terus lantai duanya itu pada orang pada bersama-sama salam marja. Lantai tiganya pada jikir. Saya kaget di situ mimpi. Apa artinya, Fas? Kan nggak mungkin tempat ibadah berapa lantai semua ada, kan nggak mungkin dalam hidup ini. Kayaknya Fasmana ini selalu mimpinya tuh yang rada aneh-aneh gitu. Jadi, oh ternyata hal ini adalah cinta kasih kita kepada semua agama, semua manusia, memanusiakan manusia. Inilah yang dikatakan kalau di Buddhis itu Brahma Wihara, tempat kediaman hati yang luhur. Jadi ketika batin kita luhur, semua adalah saudara kita. Mereka masing-masing beribadah sesuai agamanya, tetapi cintamu diterima di berbagai lantai, di berbagai hati maksudnya. Dan ketemulah ini VP 1001. Iya, benar. Teman-teman semua ini luar biasa loh. Ini aku senang banget dapat keluarga seperti kalian ya. Ada Ilen, ada Yuanita, ada Fani. Tuh, ada si Fitri katanya mau menikah. Bikin gua pusing tuh anaknya. Aduh, aku seneng banget.
Si Nima kan hilang kemarin, katanya mau dijodohin, mau dilamar, taunya bohongan. Iya, tanpa mereka ini ya, tanpa kalian semua di sini ya, benar-benar loh, kamu itu semua menghiasi hidup kita, mewarna-warnai semua hidup kita. Senang banget. Thank you banget sudah hadir ya, udah join di sini. Ya, Ada Coach Yudi Chandra loh, muncul tuh Yudi Chandra. Wah, Master Coach. Thank you udah hadir di lapak. Dan Kotomi juga Ci yang dukung saya buka ini vibrasi kebaikan. Ada Kitchen, ada. Iya. Nah, Suhu, diklik berapa detik menit lagi? Oh iya. 5 menit lagi. 4 menit masih ada. Ya. Ya, itu Kotomi bilang Suhu bikin yang penting, aja vibrasi Suhu, kebaikan. Kotomi ya, sudah yang dulu-dulu tuh jangan ditiru cari-cari cinta. 36 aja ya teman-teman gitu ya. Karena aku sendiri ngebayangin kan, gue juga dulu bingung, kok gue bisa ya jadi comblangnya ya, kok bisa ya ngelayanin dia gitu kan ya, jadi comblangnya. Bahkan ya Suhu, aku itu dulu comblangin sepupuku sendiri, karena dia iseng gitu kan orangnya. Nah dia bilang, itu sepupumu si ini gitu kan ya. Nah jadi sempat aku comblangin, dan ya itu, ya namanya juga main-main dulu comblang, ya tetap aja nggak gol gitu kan. Karena ya Tommy kan begitu, ya teman-teman tahu lah, sampai 36 kali gitu deh. Iya, jangan ditiru yang itu ya teman-teman. Ya, jangan ditiru. Cukup dia saja, karena perjalanan hidup dia memang membutuhkan 36 orang itu untuk mengisi hidupnya di tengah hidupnya yang sangat porak-poranda. Ingat ya, perjalanan Kotomi yang panjang seperti itu, penderitaan yang sebesar itu membutuhkan ganti cinta, kasih, dan pengalaman sebanyak itu untuk menggantikannya. Dan yang menang ya, ini yang baju merah ini, dia pemenang. Nggak ada yang berani nanya di tayangan yang malam, nggak ada yang berani nanya. Jadi pada nanyanya di sini nih, berlindung di belakang Suhu. Bukan soal menang kalah Suhu, bukan soal menang kalah. Lebih ke apa ya? Mungkin karena saya tahu dia itu begitu, dan saya sudah memakluminya gitu ya kali ya teman-teman. Ya. Nah, ya itu karena udah sering jadi comblang ya, jadi saya tahu kelemahan dia itu dan kelebihan dia ini, dan malah jadi kita lebih, ya udah dari sana ya lama-kelamaan malah ngobrol akrab yang enggak disangka-sangka sih ya. Itu namanya mungkin ya, itu namanya jodoh di tangan Tuhan yang mengatur semuanya. Betul. Dan terutama di tangan kita sendiri dong, Ci. Kalau nggak ngomongin dan tidak diterima, nggak jadi deh. Tuhan udah ngatur, tapi lu nya gengsi. Ya, mana bisa. Ya, dan buat para wanita, ingat ya, lihat ya, aku dulu pernah bikin satu. Akhirnya ditegur awak Kotomi, jangan ngambil-ngambil foto orang. Foto Foto Cici Rita lagi begini, gua klip, potong, edit jadi satu. Hati-hati ya, di belakang pria hebat ada wanita hebat gitu. Warning buat para wanita, hormatilah siapa dia yang menjadi pemerebut hati Kotomi. Tadi tonjok. Kata orang nih ya teman-teman ya, perempuan sama laki-laki itu kalau udah marah itu beda. Biasanya gini, perempuan itu kalau udah marah itu lebih kuat daripada laki-laki loh. Jadi betul. Oke, kita boleh perpanjang 15 menit lagi ya Ci ya buat closing ya. Ini saya tutup dulu ya. Terima kasih.